Halo, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Sari Musdar, coach untuk pengembangan diri dan menggunakan PACE. PACE tulis BAZI adalah bagian dari metafisika Cina. Sebelum saya jelaskan tentang PACE, kali ini saya akan share dulu siapa saya ya. Tak kenal maka tak sayang, kata pepatah zaman dulu ya. Oke. Oke, ini nama saya Sari Musdar adalah nama untuk nama pena ya, karena waktu itu saya nulis buku dan saya butuh nama yang kira-kira gampang untuk diingat-ingat ya. Jadi saya pilih Sari Musdar. Oke. Oke, saya sekarang mungkin lebih memperkenalkan diri saya sebagai PACE Coach. Sebenarnya saya lama bekerja di bidang manajemen sumber daya manusia di berbagai industri, beberapa industri, kebanyakan dalam perusahaan multinasional, dan saat ini saya tertarik menjadi People Development Coach dengan menggunakan PACE, Talent Management, karena saya bekerja di bidang SDM, dan juga NLP, Neuro Linguistic Programming. Debut pertama saya sebagai PACE Coach terjadi saat saya diundang oleh Kompas TV menjadi narasumber di acara Imlek 2001, ya, tahun Kerbau Logam. Saya hobi nulis buku-buku travel, terus ada novel Cinderella in Paris, cukup bestseller ya. Hobi traveling, juga fotografi, dan juga digital marketing. Kalau digital marketing saya tahun 2019 sebelum pandemi cukup aktif ya, diundang oleh satu bank besar untuk berbicara, berbagi tentang digital marketing untuk para pemilik UKM. Oke. Terima kasih teman-teman. Kalau mau gabung di IG saya di Sari Musdar, Telegram PACE Wisari, tulisannya BAZI Wisari, terus podcast Sari Musdar. Ada suara kucing, ada suara ayam ya, ramai di sini. Oke, itu saja. Sekarang saya mau jelasin tentang Oke, saya stop. Saya mau jelasin tentang apa itu PACE. Ya. Ini dari awal ya. Jadi PACE itu bukan ramalan, bukan bukan klinik, karena sangat masuk akal ya teman-teman, sama seperti teman-teman kalau pernah ikut psikotes untuk milih jurusan kuliah atau psikotes untuk pekerjaan, hasilnya kurang lebih sama dengan psikotes. Untuk PACE bisa digunakan karena saya latar belakangnya SDM, saya lebih menggunakan untuk pendidikan, karir, dan bisnis ya. Tapi selain itu bisa untuk melihat jodoh, kesehatan, dan lain-lain. Ini adalah materi khusus untuk PACE untuk pendidikan atau memilih karir ya, atau jurusan kuliah. PACE adalah 8 karakter ya. PACE ya, artinya 8 karakter, karena aslinya di PACE itu kita akan lihat 8 karakter ya, tulisan Cina. PACE memiliki banyak lapisan kompleks seperti bawang. Kalau teman-teman lihat bawang merah atau bawang bombay kan ada banyak lapisan. Kita nggak bisa hanya melihat selapis aja, harus melihat semua lapisan baru kita bisa menganalisa atau membuat PACE profiling. Dikembangkan oleh orang-orang Cina kuno sejak 2000 tahun lalu. PACE adalah bagian dari metafisika Cina, berkaitan lebih ke analisa kepribadian ya, kayak psikotes atau Myers-Briggs ya, teman-teman yang pernah ikut INFJ apalah itu pokoknya, yang menggunakan informasi kelahiran, tanggal, dan waktu untuk menganalisa dan menentukan dengan akurat jalan hidup seseorang. Jadi PACE itu bukan ramalan, kita ibaratnya pakai Google Map atau Waze ya,
Pace adalah peta hidup kita, dan bisa melihat karakter, kekuatan kita, bakat kita, tapi nggak pasif hanya dari situ aja. Misalnya kalau kita di Google Map, kita misalnya tahu bahwa akan ada kemacetan 10 km lagi karena ada kecelakaan. Sebagai manusia yang punya akal, tentu kita akan memilih mana yang akan kita lakukan, pasrah, udah siap-siap dengan macet, atau mungkin kalau ada jalan keluar lain, ada jalan tikus atau apapun itu, kita akan milih itu. Atau misalnya kalau ada ciong, misalnya orang zaman dulu kalau udah ada ciong udah ngerasa hidupnya paling nggak beruntung. Padahal itu adalah cara kita mengatur strategi atau membuat risk mitigation, ya, mitigasi resiko. Ini adalah contoh Pace. Jadi kenapa Pace adalah karakter? Kalau teman-teman lihat dari kolom jam, hour, day, month, and year, ya, teman-teman lihat di bawah sebenarnya hidden star nggak dilihat, ya. Ini ada 8 karakter karena itu disebut Pace. Profil Pace didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing dari diri kita punya energi yang mendominasi, yang mendorong pada setiap hal yang kita lakukan. Misalnya, saya yang day masternya yang Earth, ya, Wu. Teman saya juga seorang lawyer, day masternya juga Wu. Tapi karakter dia kelihatan vibran, ya, kelihatan bersemangat, ya, ceria. Sementara saya lebih dikenal sebagai orang yang pendiam, yang senang mengamati, benar-benar yang Earth banget. Karena dominan saya adalah Earth. Sementara teman saya dominannya adalah api. Jadi itu juga mempengaruhi karakter kita. Juga bisa mengetahui pola perilaku atau profil kepribadian yang dominan yang menjadi kekuatan dari seseorang. Tuh. Nah, apa sih hubungan antara Pace dan metafisika Tionghoa? Teman-teman bisa lihat di sini, Pace adalah bisa dibilang landasan dari semua metafisika Tionghoa. Kita sebaiknya belajar Pace dulu sebelum belajar yang lainnya, karena ini adalah rangkaian kalau seseorang mau lebih sukses secara optimal, ya. Pace tujuannya adalah mengetahui kesadaran siapa jati diri kita, sementara Feng Shui dia akan melihat peluang yang akan ada di dalam kehidupan seseorang. Kalau misalnya butuh investor, artinya dia berkaitan dengan kemakmuran, maka kita bisa menggunakan sektor timur laut untuk tahun ini, karena setiap tahun akan berbeda. Cimen untuk mengatur strategi lebih ke jangka pendek, sementara Yijing kayak definition, kalau kita pengen tahu apa yang bagus untuk kita lakukan. Deselection kayak result booster, ya, jadi kita sudah melakukan strategi, kita sudah membuat strategi yang bagus, kita sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus mengatur jam dan hari yang tepat untuk melakukan kegiatan yang penting dalam hidup kita. Misalnya mau buka usaha, mau tanda tangan kontrak, mau pindah rumah, apapun itu. Mau menikah, itu juga termasuk. Ini adalah contoh dari grafik Pace. Saya menggunakan grafik dari Joyet karena saya kursus dengan beliau. Saya menemukan energi yang sama. Beliau lebih melihat Pace sebagai hal yang modern, ya, untuk seperti peta yang memandu kita untuk mengambil langkah kayak optik yang bagus supaya kita bisa melihat hidup kita, melihat diri kita dengan lebih baik, dan melihat apa yang akan terjadi ke depan, ya. Bukan ramalan. Nah, Pace adalah gabungan dari 5 elemen, ya, ada fire, ada earth, ada metal, ada water, ada wood, digabung dengan yang dan yin. Jadi ada fire, yang fire atau being, ada yin fire atau thing, dan lain-lain. Ini adalah 10 profil bakat yang ada di dalam Pace, ya. Bagaimana cara kita menggunakannya? Tentunya kita pilih profil bakat kita yang paling menonjol, ya. Kalau kita mau be the best version of ourselves, kita harus tahu profil bakat kita yang paling menonjol apa, kita asah di situ, kita perkuat di situ, kita perdalam di situ, dan kita bekerja sesuai dengan profil bakat kita. Terus juga kita mesti tahu lingkungan atau industri yang paling tepat dengan elemen yang kita miliki.
Ini bisa lihat di sini. Dan mesti tahu orientasi kita apa. Kalau ada orang orientasinya ke people, ke orang, tapi terpaksa harus bekerja jadi akuntan, nggak pernah ketemu orang di belakang meja, dia akan bosen, akan gampang bosen. Mungkin bisa punya kinerja yang bagus, high achiever, tapi kayak stres, kayak tiap hari mesti mau menyemangati diri, ya seperti itu. Ini adalah contoh beberapa profil. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, langganan, subscribe, dan like, comment postingan ini. I'm sending my love and light for you.